Oke semua, sekarang kita lanjut untuk aplikasi medsos kita. Di sini kita akan coba buat untuk fitur like-nya. Jadi contoh fitur like-nya di sini. Kalau di dalam media sosial Instagram, nah contohnya mungkin pada saat saya like, nah berarti nanti di sini untuk jumlah like-nya bakal bertambah. Plus kita akan membuat fitur like-nya masuk ke dalam sebuah table bernama table likes. Di sini akan tercatat siapa user yang melakukan like dan siapa atau postingan apa yang dia like atau feeds apa yang dia like. Nah, ini kita langsung coba eksekusi, kita masuk ke dalam codingan. Nah, di dalam codingannya seperti biasa kita buat dulu untuk bagian parent rutenya dan kita buat untuk rutenya. Di sini kita buat rute dengan nama likes.root.js. Kita lakukan import express from express. Kemudian kita buat namanya di sini like router sama dengan express titik kita jalankan fungsi routernya. Dan kita coba ekspor default like router. Nah, kemudian di sini kita tinggal pasang ya. Kita pasang ke dalam endpoint /like. Yang akan dijalankan yaitu like router dari router yang sudah kita buat di sini. Yang ini. Nah, selanjutnya kita akan buat untuk fungsi like-nya. Nah, kita buat untuk endpoint-nya di sini like router titik dengan method post. Nah, kemudian path-nya kita buat saja slash. Dan kayaknya di sini kita ambil postnya itu dari parameternya saja, yaitu post ID. Kemudian di sini kita masukkan juga middleware-nya untuk ambil request usernya nanti. Dan kita akan buat fungsinya. Nah, di sini jangan lupa kita kasih ekstensinya, yaitu .js. Pada saat import out middleware kita. Nah, kita buat fungsinya langsung. Kita masuk controller, kita buat file dengan nama like .controller.js. Kita lakukan fungsinya export cons. Kita sebut saja namanya like feed user sama dengan kita lakukan async await, async ambil request dan juga responnya. Kemudian pertama di sini kita coba ambil dulu untuk request user ID-nya dari middleware kita. Di sini kita ambil request yaitu cons current user ID sama dengan request user ID. ID dari user yang kita gunakan login. Kemudian kita ambil juga untuk parameternya yaitu post ID dari request param. Nah, ini ambil dari sini ID-nya. ID dari parameternya, dari endpoint-nya. Nah, selanjutnya kita buat try and catch. Nah, jika terjadi error, kita tampilkan errornya. Respon dengan status 500 JSON. Kita kasih pesan server down. Dan kita tampilkan errornya apa? Error dari codingan kita. Di sini error. Dan kita log juga errornya. Di sini log error. Kemudian di try-nya. Nah, di try-nya sini kita akan buat untuk validasinya. Nah, validasi pertama kita cek dulu apakah post ID yang kita masukkan di request param itu ada di dalam database-nya atau tidak, atau di tabel post atau tidak. Di sini kita buat kondisi if jika post datanya, nah kita panggil dulu pengambilan data postnya. Di sini post data sama dengan wait titik kita panggil fungsi Prisma kita dari util prisma.js dan di sini kita lakukan find unique-nya di table post find unique yang mana kondisi ID-nya itu berdasarkan number parameter post ID. Nah, kalau
post datanya tidak ditemukan di dalam database, maka kita tampilkan error return respon status 404 JSON dengan pesan post atau feed tidak ditemukan. Kemudian jika postnya ditemukan, kita lakukan untuk nge-create data lake-nya sekarang. Nah, di sini kita taruh di bawah, yaitu untuk insert data lake. Nah, untuk insert data lake-nya sendiri, kalau di dalam skema Prisma kita itu cuma ada 2 kolom, yaitu kolom user ID sama post ID. Yang mana di sini kita ada yang namanya primary key-nya. Jadi untuk insertnya kita langsung insert saja datanya, const new like sama dengan wait Prisma titik, kita masukkan ke table likes, kemudian create buat datanya, yang mana datanya dari kolom user ID. Nah, data dari kolom user ID-nya itu ambil dari request user ID, yaitu current user ID kita. Nah, kemudian untuk post ID-nya ini ambil dari number parameter post ID. Nah, ini untuk melakukan like-nya nanti, dan kita update data dari postingannya, yaitu kita tambah like count-nya. Ini update post. Sini kita lakukan wait Prisma titik post titik update. Nah, kita update datanya, yang mana kondisinya itu dari ID, number, post ID. Nah, kemudian data yang akan kita update yaitu like count. Kita increase, kita increment nilainya 1, yaitu nilainya bertambah 1 pada saat ada orang yang like postingannya. Kemudian kita tinggal respon dengan status 200 atau 201 JSON message. Sini kita buat berhasil like feed. Nah, kemudian kita tampilkan untuk datanya berdasarkan new like kita dari variabel yang ini. Nah, di sini masih ada sebenarnya validasi yang perlu kita tambahkan, yaitu bagaimana jika usernya sudah pernah melike postingan tersebut, jadi nge-like-nya cuma sekali saja. Nah, sini kita buat kondisinya. Nah, ini cek jika user sudah melike post tersebut. Kita bisa buat const check like sama dengan yang mana kondisinya sini wait Prisma titik dari table likes, kemudian titik, kita gunakan find unique. Nah, berdasarkan dua kondisi, yaitu user ID dengan post ID-nya. Di sini user ID, post ID, yang mana untuk user ID-nya itu ambil dari current user ID, kemudian post ID-nya itu ambil dari number post ID. Nah, jika usernya sudah melakukan like, kita buat kondisi if check like, maka kita bisa return respon dengan status 400 JSON, kemudian kasih pesan post sudah pernah Anda like. Oke, jadi seperti ini yang kondisinya lumayan panjang, jadi validasinya dulu. Kita cek apakah postingan yang kita masukkan di dalam parameternya ada dalam database atau tidak. Nah, kemudian kita cek apakah user yang sudah melakukan like itu sudah melakukan like atau tidak di dalam postingan tersebut. Kalau sudah melakukan like, berarti dia tidak bisa melike untuk kedua kalinya. Nah, kemudian insert data like-nya masuk ke database table like, kemudian update
data postingannya, yaitu kita tampilkan atau tambahkan like count-nya. Kita tambahkan nilainya 1. Nah, kemudian kita tinggal tampilkan responnya jika dia berhasil. Nah, ini kita langsung coba testing. Kita masuk ke dalam Postman. Nah, pertama kita coba ambil dulu tokennya, kemudian kita buat satu folder, yaitu untuk folder voting, yaitu untuk like dislike. Nah, kemudian di sini kita tinggal buat request baru dengan nama like feed. Nah, kemudian untuk URL-nya, yaitu kita masukkan di method post dengan rute http localhost3.ep/like dengan parameternya. Nah, di sini parameter dari feeds kita. Nah, feeds kita kan cuma ada sampai ID ke 10. Nah, kalau kita masukkannya ID 100 di sini, kita cek validasi pertamanya jalan atau tidak. Kita lakukan send. Oh, tokennya belum kita masukkan. Kita masukkan dulu. Belier. Send. Oke, di sini endpoint-nya tidak ditemukan. Kita cek dulu. Di code lagi. Kayaknya belum kita daftarkan di like router. Ya, belum kita daftarkan. Kita daftarkan dulu untuk fungsi yang kita buat, yaitu like feed user. Yang ada di controller yang tadi kita buat di like controller.js. Kita coba lagi masuk ke dalam Postman, kita lakukan send. Nah, di sini post atau feed tidak ditemukan. Karena feed dengan ID 100 itu tidak ada. Nah, kalau kita masukkannya, kita coba like yang ID-nya 10, berarti yang ID-nya 10 itu feed yang ini. Yang ini ya, yang wisata Sulili Pinrang. Kita coba like feeds yang ini. Kemudian kita langsung coba send. Berhasil untuk like-nya. Kita cek dulu dalam database. Dalam database untuk like-nya kita refresh. Nah, di sini masuk datanya, ya user yang melakukan postingan yaitu yang melakukan like yaitu user yang kita gunakan login, yaitu Reski. Token yang kita gunakan yaitu tokennya Reski. Kemudian postingan yang dia like yaitu yang ber-ID 10, yaitu wisata Sulili Pinrang. Nah, kemudian di sini kita cek juga untuk bagian postnya. Apakah wisata Sulili Pinrang itu like-nya bertambah? Yang ini ya, yang ID-nya 10, kita cek. Nah, ini like count-nya bertambah, yang wisata Sulili Pinrang bertambah jadi 1. Nah, kemudian kalau kita ingin lakukan like lagi di postingan yang sama, kita lakukan send. Nah, di sini bakal muncul errornya yaitu 400. Postingan sudah pernah Anda like. Nah, di sini untuk semua validasinya berjalan dengan baik. Dan untuk insert data dan juga update postnya juga sudah berjalan dengan baik. Di video berikutnya kita akan coba buat untuk cek apakah usernya sudah melakukan like di dalam codingan kita atau tidak. Yaitu nanti untuk di bagian frontend-nya untuk ngecek apakah ini bakal ikonnya itu bakal berwarna merah kayak gini atau tidak. Jadi jika Anda akan silahkan masuk grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.